Yurski Baudin, NIM 120210104 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Muhammad Rajani Sekolah dengan NIM 120210105 Prodi Teknik Sipil. Saya Dipadani Tolikantari, NIM 120210143 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Baginda Yusara Aureliano, NIM 120210192 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Dr. Ridwan, NIM 123.070 dari Teknik Kelautan. Kami dari TPB 24. Roket air. Roket air merupakan sebuah benda yang sederhana, namun dapat meluncur jauh dan tinggi. Apabila diisi dengan air sebagai bahan bakarnya dan tekanan udara sebagai gaya dorong yang menekan air tersebut. Roket dapat dibuat dari botol bekas air minum, baik yang bersoda maupun air minum biasa. Namun, botol bersoda jauh lebih baik jika dibandingkan dengan botol air minum biasa, karena botol bersoda lebih kuat dan elastis. Pada awalnya, hukum Bernoulli itu sendiri adalah sebuah istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Asas Bernoulli menyatakan bahwa fluida yang mengalir horizontal, tekanan yang paling besar terdapat pada bagian yang kelajuannya paling kecil, dan tekanan yang paling kecil terdapat pada bagian yang paling besar. Jadi semakin besar luas penampang, maka kecepatan fluida semakin kecil dan tekanannya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil luas penampang, maka kecepatan fluida semakin besar dan tekanannya semakin kecil. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi potensial persatuan volume dan energi kinetik persatuan volume itu memiliki jumlah yang sama pada setiap titik sepanjang garis arus. Nah, adapun persamaannya yaitu P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Adapun P itu sendiri adalah tekanan dan rho itu adalah massa jenis dari fluidanya, sedangkan V itu adalah kecepatan dari fluida, G itu adalah percepatan gravitasi, dan H itu adalah ketinggian atau kedalaman dari fluida. Nah, pada keadaan tertentu, hukum persamaan Bernoulli ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fluida tidak bergerak. Fluida tidak bergerak ini di mana nilai V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Maka ketika V-nya itu bernilai 0, maka energi kinetiknya pun akan bernilai 0. Sehingga persamaannya pun akan berubah menjadi V1 plus 0 plus rho GH1 dengan V2 plus rho GH2. Nah, dari persamaan tersebut pun dapat disederhanakan kembali menjadi P1 dikurang P2 sama dengan rho dikali G dikali dengan H2 dikurang H1. Nah, itu keadaan pertamanya. Dan adapun keadaan yang kedua yaitu di mana disebut dengan fluida dinamis. Pada fluida dinamis ini terjadi pada pipa horizontal. Pada pipa horizontal ini H1 sama dengan H2 sama dengan 0. Maka ketika ketinggiannya bernilai 0, maka energi potensialnya pun akan bernilai 0. Sehingga persamaannya pun akan berubah menjadi P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus 0 sama dengan P2 ditambah setengah P2 kuadrat plus 0. Sehingga persamaan tersebut juga dapat kita sederhanakan menjadi P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dikalikan dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, selain itu, Daniel Bernoulli juga menyatakan bahwa ketika kecepatan dari fluida itu besar, maka tekanan dari fluida itu akan bernilai kecil. Sedangkan
pada saat kecepatan fluida itu kecil, maka tekanan pada fluida itu akan lebih besar. Nah, jadi untuk kecepatan dan tekanan fluida itu pada konsep ini bersistem berkebalikan. Prosedur percobaan. Adapun prosedur percobaan roket air sederhana ini adalah sebagai berikut. A. Isi roket dengan air maksimal sepertiga bagian botol aqua. B. Masukkan ujung pipa peluncur ke dalam mulut roket atau botol hingga mulut botol sampai ke karet gelang dan menyumbat air yang keluar. C. Atur sudut peluncur sedemikian rupa. Gunakan sudut 45 derajat untuk mendapatkan jarak terjauh terbangnya roket. D. Pompa roket melalui pentil ban. E. Setelah udara cukup, lepaskan roket. F. Roket akan meluncur. Di sini saya akan membacakan prinsip kerja roket air. Terlebih dahulu, roket air itu bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Bernoulli, hukum Pascal, hukum 3 Newton, hukum tekanan hidrostatis, dan hukum kekekalan momentum. Yaitu penggabungan antara tekanan udara yang diberikan oleh pompa dan gaya aksi reaksi yang diberikan oleh alat peluncur, di mana luas penampang atau lubang botol juga mempengaruhi roket. Peluncuran roket dapat berjalan mulus dan roket meluncur ke atas dengan baik dan benar. Tekanan yang diberikan cukup kuat oleh pompa dan air yang dimasukkan ke dalam roket tidak melampaui batasnya. Pompa yang dihubungkan dengan pentil ban akan mengalirkan tekanan udara yang ditekan. Saat pengunci dibuka, udara tersebut akan bergabung dengan air dan membuat air yang berada di dalam roket itu merasa terdesak keluar. Ketika tekanan udara semakin kuat dan udara yang dalam roket itu sudah terasa penuh, maka aliran udara dan air tersebut akan menyembur keluar dan dari situlah roket akan meluncur ke atas. Kaki kanan berena. Bismillah dong. Bismillah dong. Kayak pegang beli rehananya dah. Tadi terbang kan? Ya udah sih. 2, 3. Itu terlalu tinggi kan? Mau apa? Coba apa goblok? Yang lama. Gua mau yang lama. Bo. Terus. Dia makan yang lama. Ayo Rizky. 5, 6, 5, 7, 4, 6. Ya. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Baik, dari percobaan yang telah kami lakukan, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa tekanan yang diberikan oleh fluida dapat mendorong roket air sehingga roket tersebut bisa terbang. Dan di sini juga dapat membuktikan bahwa adanya hukum Bernoulli yang bekerja pada roket air tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.